warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita. Bagaimana puasa hari ini sahabat Pramita? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini ya. Senang sekali rasanya kami bisa berjumpa lagi dan menyapa sahabat Pramita dalam acara Healthy Talk Live in Instagram @pramitalab.id dengan tema kali ini yaitu kenali dan cegah gagal ginjal. Bersama saya, Dr. Neti Kurniati, yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Nah, sahabat Pramita, saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Dirga Sakti Rambe. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Master of Science di Italia dan juga mendapatkan gelar Fellow of the Royal Society for Public Health di Inggris. Banyak sekali sebenarnya penghargaan dan juga pendidikan yang beliau dapatkan. Namun, mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Kita sambut dan kita sapa Dr. Satria Dirga Lambe. Silakan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Neti dan sahabat Pramita. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, dokter. Alhamdulillah. Terima kasih ya, dok, sudah hadir di acara siang hari ini. Sama-sama. Semoga yang puasa tetap semangat, Dok ya. Yap, pastilah, dok. Ya. Dokter, gimana perjalanan tadi, dok? Alhamdulillah lancar. Ini Hmm, karena kita ada acara khusus, saya hari ini prakteknya cuma setengah hari aja karena oh gitu, dok. iya, biar bisa hadir Khusus sama ya, dok. teman-teman sahabat Pramita. Ya. Aduh, amin. Alhamdulillah, dok. Terima kasih loh, dok. Nah, dokter, izin sebelum acara dimulai, Ya. boleh ya, dok ya, menyapa sahabat Pramita yang telah bergabung di IG Live kita hari ini. Ya. Silakan, dokter. Baik, selamat siang sahabat Pramita dimanapun ya di seluruh Indonesia. Senang sekali saya bisa hadir di sini di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Pada siang ini kita akan bahas topik yang menarik ya dan semoga nanti bermanfaat yaitu tentang gagal ginjal. Sesuatu mungkin yang sering kita dengar, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum sepenuhnya kita ketahui ya. Nanti simak obrolan saya dengan Dokter Neti dan ini semoga juga bisa nemenin bagi teman-teman yang lagi puasa, mungkin lagi terik di luar ya. Ya, semoga dengan ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Itu. Baik, dokter, terima kasih. Nah, sahabat Pramita, ada satu lagi nih yang menarik. Selain kita ngobrol dan sharing ilmu pengetahuan bersama Dokter Dirga, kami juga akan berbagi hadiah. Nah, hadiah ini untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Nah, hadiahnya berupa apa? Yaitu top up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita. Jadi pastikan ya sahabat Pramita untuk terus mengikuti acara kita sampai akhir. Nah, baik dokter, tema kita hari ini kan sangat menarik nih dok, Ya, tentang kenali dan cegah gagal ginjal. Nah, sebenarnya hari ini bertepatan ya dok ya dengan Hari Ginjal Sedunia ya dok ya. betul. Betul. Nah, berarti tepat ya dok kita Mhm. mengutarakan ya Hmm. materi kita kali ini ya dok ya. Nah, dokter bisa nggak di-spill sedikit informasi apa sih sebenarnya gagal ginjal ini dok?
Baik, secara singkat ya. Jadi, gagal ginjal itu adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan atau fungsinya untuk menyaring limbah-limbah atau sampah-sampah dalam tubuh ya, sisa-sisa cairan, sisa garam yang kemudian dapat menimbulkan keluhan atau masalah kesehatan pada pasiennya. Itu. Baik, berarti memang menyaring ya dok ya, Ya. menyaring limbah yang dihasilkan. Nah dok, ada nggak cerita mungkin, atau kan sekarang sedang sedang banyak kasus nih dok, usia muda tetapi sudah punya penyakit ginjal, atau bahkan ada yang sampai cuci darah loh dok. Ya. Nah, bagaimana dokter menyikapi kasus seperti ini, Dok? Mungkin dokter bisa memberikan pengalaman atau cerita menarik mungkin? Ya, kebetulan saya juga internis memang kan ya, jadi memang Betul. sehari-hari menangani banyak pasien ginjal termasuk ya. Yang tadi dokter Neti bilang betul banget dok, jadi makin ke sini itu pasien-pasien yang masalah ginjal itu memang usianya lebih muda dibandingkan dulu ya. Jadi misalkan saya ingat ada satu yang umur 20-an ya, belum 30 itu sudah cuci darah gitu. Terus kalau kita telusuri memang yang bersangkutan tidak pernah medical check up, nggak pernah ke dokter, nggak pernah periksa gitu. Dan ternyata kemudian ada autoimun. Ya, ada penyakit namanya glomerulonefritis itu karena autoimun. Nah, dia kena sampai akhirnya cuci darah. Terus ada satu lagi itu juga sama ya, belum 40 tahun. Kalau ini karena batu ginjal ya, nanti juga akan kita bahas tuh. Jadi batu ginjal yang nggak ketahuan, nggak pernah diperiksa, dibiarin ya, nggak ditembak, nggak dioperasi, itu pada akhirnya bisa bikin masalah yang berat gitu. Nah inilah di sini pentingnya kita melakukan medical check up. Karena kalau sudah ada keluhan, gejala itu sebenarnya sudah agak terlambat. Itu Dokter Neti. Baik. Nah, tadi dokter sampaikan gejala ya, Dok ya. Hmm. Nah, ada nggak, Dok, gejala awal mungkin ya, atau tanda-tanda awal untuk terjadinya penyakit ginjal ini? Mungkin untuk Hmm. sahabat Pramita ya, supaya Hmm. mengetahui ya, Dok ya. Ya. Nah, pada tahap awal kalau kita ginjalnya mulai ada masalah, Mm-mm. memang bisa sama sekali nggak ada gejala. Itu bisa. Tetapi kalau kita periksa laboratorium, periksa darah, itu udah ketahuan tuh, udah mulai udah ada gangguan, udah turun. Nah, ketika sudah makin memberat penurunan fungsinya, baru deh muncul gejala. Nah, di awal itu gejalanya bisa nggak spesifik, Dok. Lemas-lemas nggak jelas, ya. Kemudian ya lemah, letih, lusuh, susah konsentrasi itu kan banyak penyakit bisa bikin gejala seperti ini gitu. Kadang-kadang orangnya pasiennya nggak mikir nih. Oh, ini apa bukan ginjal gitu kan. Nanti masuk angin lah, kecapean lah gitu. Suatu waktu kondisinya makin ngedrop, kakinya bengkak, matanya pucat, perutnya Sudah parah besar. ya, Dok ya. Iya, baru Mm. deh ke dokter. Terus dokter Oke. menyuruh periksa laboratorium, periksa fungsi ginjal, ternyata ada gangguan yang berat ya, udah stadium 2, 3 atau 4 gitu misalkan. Seperti itu. Berarti gejala awal ini ya, Dok ya, Betul. yang mungkin sahabat Pramita tidak 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 tahu nih spesifik nih, karena kan gejalanya sangat umum ya, Dok ya. Ya, Oke. Nah, betul. Dok, sepertinya pembahasan kita semakin menarik nih, Dok. Ya. Dan sahabat Pramita pasti nih penasaran dan ingin tahu lebih detail apa sebenarnya gagal ginjal ini. Saya persilakan dokter untuk memaparkan materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Neti. Sahabat Pramita, saya akan memulai paparan ya secara singkat, pelan-pelan ya, tentang topik kita hari ini yaitu gagal ginjal. Nah, sebelumnya saya mau cerita. Manusia itu orang normalnya punya dua ginjal ya, kanan dan kiri. Itu lokasinya ada di perut bagian belakang ya, ke arah pinggang. Ginjal kita itu nggak gede, kira-kira seukuran sekepal telapak tangan ya. Itu. Jadi kanan dan kiri. Nah, eh, ada orang yang lahirnya cuman punya satu ginjal, ada single kidney itu karena masalah anatomi ya. Tapi umumnya kita punya dua ginjal. Itulah ginjal. Nah, apa sih istimewanya ginjal? Jadi ginjal itu adalah organ tubuh yang amat sangat penting.
Tadi saya sudah bahas di awal teman-teman bahwa ginjal itu fungsinya adalah menyaring. Jadi tubuh kita itu kan semua organ itu bekerja ya 24 jam. Jantung, hati, paru, otak itu akan menghasilkan sisa-sisa metabolisme yang kemudian masuk ke dalam darah. Nah, ginjal ini menyaring limbah-limbah tadi atau sampah-sampah tadi, mengatur kelebihan atau kekurangan cairan, mengatur kelebihan kekurangan garam-garam tubuh seperti natrium, ya, kalium, klorida, magnesium banyak gitu. Sehingga ujungnya tubuh kita itu cukup ya, tidak lebih, tidak kurang dan proses-proses dalam tubuh itu berlangsung dengan normal. Ini tugasnya ginjal. Dan ginjal itu nggak berhenti 24 jam ya. Jadi kalau saluran pencernaan, kalau kita tidur, kita nggak makan, nggak minum, mungkin stop, berhenti. Tetapi ginjal itu terus berlangsung 24 jam ya terjadi. Nah, ketika ginjal ini fungsinya itu dia berkurang ya, kemudian tadi dia sudah nggak bisa melakukan fungsi penyaringan dengan optimal, maka inilah yang disebut sebagai kondisi gagal ginjal. Gagal ginjal itu ada derajatnya, ada stage-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Makin besar angkanya makin berat. Gitu. Jadi tahap awal tadi mungkin gejalanya belum terlalu jelas. Nanti kemudian tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai akhirnya tahap 5. Atau kita bilang gagal ginjal akhir ya. Nah, disitulah kadang-kadang karena memang ginjalnya boleh dibilang sudah tidak berfungsi sama sekali, maka diperlukan terapi pengganti ginjal ya. Biasanya berupa cuci darah ya atau dialisis, nanti juga akan kita bahas ya. Jadi memang fungsi ginjal ini sangat penting dalam berlangsungnya kerja-kerja fungsi organ tubuh yang lain. Kalau ginjalnya yang bermasalah, yang gagal, yang rusak, itu dampaknya tidak hanya ke ginjal saja, tapi dampaknya bisa ke paru-paru ya, bisa ke otak, bisa ke saluran cerna karena semuanya memang saling berkaitan. Itu secara definisi gagal ginjal. Kemudian gagal ginjal itu secara waktu ya terbagi dua, bisa akut dan bisa kronik. Akut itu artinya terjadinya mendadak. Ya, jadi orangnya tadinya sehat-sehat aja nih, tiba-tiba dalam hitungan jam, hari, tiba-tiba ginjalnya bermasalah. Ini biasanya bisa karena satu infeksi, ada infeksi yang berat. Contoh, orang kena demam berdarah, dia dehidrasi, dia nggak tahu, dia nggak sadar, ketika diperiksa bisa mengalami gagal ginjal. Yang kedua, karena dehidrasi ya, karena kurang minum. Yang ketiga, karena mengkonsumsi zat tertentu. Ya, seperti ada beberapa obat-obatan atau barangkali suplemen, bahkan termasuk jamu-jamu atau obat tradisional ya, yang itu bisa secara langsung mengganggu fungsi ginjal. Kalau akut sifatnya mendadak. Yang kedua, ini yang kronik. Kronik ini artinya gangguan fungsi ginjalnya menetap selama lebih dari 3 bulan. Ya. Nah, ini biasanya paling sering dialami oleh orang-orang yang punya penyakit kronik. Paling sering dua, diabetes ya atau gula dan hipertensi. Itu secara waktu ada akut, ada kronik. Kalau orang sudah mengalami gagal ginjal kronik, maka ginjalnya sudah tidak bisa balik 100% lagi seperti normal. Ya, gitu. Makanya kita menjaga betul kalau ada masalah ginjal kita segera deteksi, segera obati supaya sebisa mungkin dia normal kembali. Itu secara definisi. Berikutnya gejala. Ya, tadi juga sudah dibahas. Apa sih gejala kalau orang itu gagal ginjal? Nah, pada tahap awal ketika gangguan ginjalnya masih ringan ya, ini belum terjadi gagal ginjal, itu memang suka nggak jelas ya. Bahkan orangnya nggak ngerasa ada apa-apa gitu, biasa aja. Tadi saya bilang kadang dia ngerasa lemas-lemas sedikit, pusing sedikit, kelingan sedikit ya. Tapi kemudian mungkin dibiarkan. Kemudian ini kan sifatnya progresif ya. Jadi kalau dibiarkan maka proses kerusakan ginjalnya itu akan memberat dari waktu ke waktu. Sehingga dalam hitungan bulan barangkali atau tahun yang tadinya ringan jadi sedang atau berat. Yang tadinya gangguannya tahap 1 jadi tahap 2 atau tahap 3. Di situ biasanya mulai muncul keluhan atau gejala yang jelas yang khas. Apa itu? Nomor 1 memang lemas ya. Karena
orang yang punya gangguan ginjal yang kronik, apalagi gagal ginjal, itu hampir selalu disertai dengan anemia, ya, HB-nya turun. Kenapa demikian? Karena proses pembentukan HB atau sel darah merah itu juga bergantung pada hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Lihat nih, ginjal makin penting lagi nih. Selain tadi menyaring, ternyata juga menghasilkan hormon untuk membentuk sel darah merah kita, ya. Kemudian gejala-gejala lain nomor dua adalah kaki bengkak. Bukan berarti kalau ada orang kakinya bengkak pasti gagal ginjal, enggak. Kita duduk lama, kelamaan juga kakinya bisa bengkak ya. Tetapi kalau ada kaki yang bengkak, menetap, nggak membaik, itu sebaiknya periksa. Kenapa bisa membengkak? Karena cairan dalam tubuhnya numpuk kebanyakan. Ginjalnya udah nggak bisa ngeluarin lagi lewat urin ya. Maka dulu dia biasa minum sehari 3 liter nggak apa-apa. Sekarang minum 3 liter kok bengkak, kok perutnya gede. Karena ginjalnya udah nggak bisa ngeluarin air lagi lewat urin ya. Gejala lainnya, apa namanya, gatal-gatal ya. Jadi ada, nanti kita juga bahas, ada namanya ureum ya. Itu dari sisa pembentukan nitrogen itu kalau tinggi itu bisa bikin gatal-gatal pada pasien. Dia kira eksim, dermatitis, dia ke dokter kulit, diobatin obat alergi, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Baru ke dokter penyakit dalam misalkan diperiksa, oh ternyata ada gangguan fungsi ginjal. Dan ini cukup sering terjadi ya. Jadi bisa bikin gatal-gatal. Terus kemudian perubahan pada kencing, buang air kecil. Jadi bisa jadi nomor satu, buang air kecilnya itu jadi sedikit. Jadi dia dulu sehari dia ngitungin mungkin berapa? 5, 6, 7 kali buang air kecil. Sekarang kok sehari cuma 1, 2, 3 kali. Setiap pipis keluarnya juga sedikit gitu ya. Meskipun kalau di awal-awal juga bisa tuh kalau orang baru gangguan ginjal, ginjalnya kencingnya lebih banyak daripada biasanya ya. Nah itu. Kemudian gejala-gejala lain yang tidak spesifik tadi ya, bisa keliengan, kemudian lemah, letih, lesu. Nah itu gejala-gejalanya yang mesti diwaspadai ya. Berikutnya faktor risiko. Artinya siapa sih yang bisa mengalami gagal ginjal? Jawabannya semua orang. Semua orang bisa mengalami gagal ginjal, ya. Tetapi ada beberapa orang yang dia kemungkinannya lebih besar untuk mengalami gagal ginjal. Nomor satu, orang dengan penyakit kronik, terutama diabetes dan hipertensi. Sakit gula itu kan jahat ya, dia itu merusak pembuluh darah termasuk yang di ginjal. Yang kedua, hipertensi, terutama yang tidak terkontrol. Udah tahu darah tinggi, dibiarin, nggak minum obat. Tensinya 160, 180, itu secara langsung akan merusak sel-sel ginjal. Ya. Kemudian juga beberapa ada yang orang Indonesia itu suka minum jamu-jamu yang sebenarnya nggak apa-apa, tapi oleh yang bikin jamu kadang nakal, itu jamunya dicampur, dioplos dengan obat-obat radang yang bisa merusak fungsi ginjal. Ya, dia minumnya tahunan. Dia nggak sadar, dia pegel linu, lututnya sakit, minum jamu dikiranya aman, ternyata setelah 5 tahun minum, ginjalnya bermasalah sampai gagal ginjal ya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Di samping juga kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat secara umum gitu. Jadi kalau ada penyakit kronik, terutama gula, diabetes itu harus segera diobati ya. Berikutnya adalah apa namanya, pencegahan. Nah, jadi pencegahannya adalah nomor satu dengan menerapkan pola hidup sehat ya, termasuk istirahat yang cukup, makanan itu misalkan membatasi garam ya, anjurannya itu kurang dari 2 gram sehari. Kemudian menghindari apa namanya, ultra processed food ya, makanan yang diolah, diawetkan secara berlebihan ya. Kemudian juga merokok ya. Nah, itu semua harus dihindari. Dan tadi kalau teman-teman punya sakit gula, punya sakit darah tinggi, asam urat, ya itu semua harus diobatin, diturunkan supaya tidak mengganggu fungsi ginjal jangka panjang ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemeriksaan berkala sebetulnya. Karena kita, tadi saya bilang, gejala itu muncul ketika gangguan fungsinya sudah berat. Kalau masih awal itu belum terlalu jelas. Sehingga memang kadang-kadang baru bisa ketahuan dari pemeriksaan check up ya.
lewat pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin. Nah, terakhir pengobatan. Gimana kalau sudah terlanjur gagal ginjal ya? Nomor satu, tergantung derajatnya ya. Tapi secara umum, kalau sudah berat, artinya ginjalnya dikatakan nyaris tidak berfungsi, maka harus ada terapi pengganti ginjal ya. Biasanya berupa cuci darah atau dialisis. Nah, tentu tidak ada orang yang pengen mengalami cuci darah ya, tapi pada kondisi tertentu kita terpaksa melakukannya karena kalau tidak, sampah-sampah dalam tubuh akan menumpuk. Yang kedua, walaupun sudah gagal ginjal, kadang diperlukan juga pengobatan obat minum ya, agar gagal ginjalnya semakin tidak parah, termasuk obat-obat untuk mengontrol penyakit dasarnya seperti diabetes atau darah tinggi. Saya kira itu Dokter Neti sebagai pengantar. Baik, dokter, Mhm. terima kasih atas paparan materinya ya, dok. Nah, ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, dok. Mungkin boleh ya, dok, saya bertanya. Boleh dok. Oke, dok, tadi dokter menyebutkan nih bahwa obat-obatan ada yang cenderung memberikan apa namanya sumbangsi ya, dok ya, Ya, untuk gagal ginjal tersebut. Nah, bagaimana dengan eh, sahabat Pramita yang sudah memiliki riwayat hipertensi dan harus minum obat setiap hari ya dok ya baik, mungkin baik. baik itu hipertensi maupun diabetes. Apakah nanti obat tersebut tidak mengganggu secara langsung dok ke fungsi ginjal tersebut? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dok ya. Jadi, memang sehari-hari saya sering menemukan pasien yang ketakutan, nggak mau minum obat, udah jelas sakit gula, udah jelas darah tinggi, takut minum obat karena takut kena ginjalnya. Nah, ini saya ingin meluruskan ya, bahwa tidak semua obat mengganggu fungsi ginjal. Ya, kalau masyarakat kan enggak, kadang-kadang semua obat pokoknya kena ke ginjal, tidak. Nah, untuk obat-obat diabetes, obat hipertensi, yang jahat adalah bukan obatnya, tapi penyakitnya. Jadi obat-obat diabetes itu tidak ke ginjal, tetapi gula darah yang tinggi lah sakit diabetes yang menyerang ginjal. Begitupun dengan obat darah tinggi, obat hipertensi. Ya kan sering takut minum obat karena nanti obatnya ke ginjal. Tidak, teman-teman. Sahabat Pramita. Jadi yang merusak itu adalah tensi yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, tapi bukan obat darah tingginya, ya. Jadi jangan kebalik. Selama obat itu diresepkan oleh dokter, ya, kemudian dipantau dengan rutin dengan jelas, maka tidak perlu khawatir. Yang bahaya adalah gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi dan asam urat yang tinggi, Dokter Neti. Asam Gitu. urat juga ya dok Ya, ya? asam urat bisa Oke. mengganggu. Nah, asam urat yang seperti apa sih dok yang bisa sampai mengganggu si fungsi ginjal tersebut? Baik, asam urat itu kan kadang-kadang baru diperiksa kalau orang Indonesia ya, kalau udah Iya, tangan sama kakinya sakit-sakit tuh ya, iya. atau ya rematik periksa asam urat gitu ya. Oh, Padahal belum tentu, maksudnya banyak orang yang asam uratnya tinggi tapi juga tidak ada keluhan ya. Makanya inilah pentingnya kita rutin medical check up sebetulnya. Asam urat yang tinggi dan nggak diobati dan dalam jangka panjang ya bertahun-tahun itu bisa mengganggu sel-sel ginjal atau juga bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal, Dokter Neti. Jadi asam urat yang tinggi itu bisa mengendap dan terbentuk batu ginjal yang pada akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal seseorang. Itu. Terus saya tadi kalau boleh mundur sedikit soal obat ya. Jadi apa sih obat yang mesti diwaspadai? Ya, ada. Jawabannya adalah obat nyeri, painkiller atau analgetik, ya. Nah, obat inilah yang memang betul dia punya efek mengganggu ginjal, terutama kalau diminum jangka panjang dan tidak sesuai anjuran dokter. Maksudnya gini, kalau kita lagi sakit kepala, sakit perut, ya kita boleh minum analgetik ya, painkiller gitu, tidak ada masalah. Tapi yang nggak boleh kalau itu dokter cuma suruh minum 1 hari, 3 hari, diminum berbulan-bulan. Itu bisa mengganggu fungsi ginjal ya. Jadi tidak semua obat merusak ginjal, tapi betul ada beberapa obat seperti painkiller atau analgetik ya, itu yang dapat mengganggu fungsi ginjal alternatif. baik dokter. Hmm. Dokter, tadi saya janji ya dok, kita masuk sesi tanya jawab ya dok. Ya, Ini sudah ada yang masuk di kolom komentar. ya. Oke.
Nah, tapi sebelumnya mungkin oh, belum belum, Dok. Jadi saya akan tanya dulu, Dok, soalnya ini belum mulai untuk pertanyaan dari Hmm. sahabat Pramita. Baik, Dokter, Ya, saya kembali bertanya ya, Dok, ya. ya. Nah, Dok, tadi dokter juga mengatakan jamu-jamuan, ya Mm-mm. kan? Jamu-jamuan tuh ada beberapa wilayah mungkin ya, yang sering mempergunakan atau yang sering minum jamu-jamuan tersebut. Terkadang mereka kalau seandainya sakit malah minum jamu tersebut gitu. Tadi kan dokter sudah menyampaikan ke sahabat Pramita bahwa jamu itu sebenarnya tidak masalah ya, Dok ya. Tapi terkadang ada yang dicampur dengan obat-obat antiinflamasi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, sebenarnya mekanismenya seperti apa sih, Dok? Kok sampai terjadi si obat atau antiinflamasi itu sampai mengganggu si fungsi ginjal tersebut, Dok? Ya, betul. Jadi jamu itu warisan budaya ya. Indonesia ini kaya sekali dengan keanekaragaman hayati ya, tanaman-tanaman herbal yang itu semuanya bisa menjadi pengobatan. Bahkan beberapa obat medis, obat modern itu bersumber dari tanaman ya. Ada obat jantung, ada obat kemoterapi, itu dari herbal dari tanaman, tapi sudah terstandar. Nah, tadi betul sayangnya kita di Indonesia kadang-kadang pengawasannya masih kurang. Jadi yang tadinya masyarakat pengen minum jamu supaya sehat, yang memang itu boleh nggak apa-apa, kemudian dia beli ya. Jadi ini jamu yang dibeli ya, bukan yang diracik sendiri gitu. Dibeli dalam bentuk bungkusan, saset. Nah ternyata ada yang nakal, nggak bertanggung jawab. Oleh yang bikin dicampur lah. Ada obat anti radang, ada obat apa pereda nyeri ya, dalam dosis dan takaran yang sembarangan gitu. Kalau obat dari dokter itu kan jelas minumnya 3 kali 1, satu tablet 50 miligram, 500 miligram gitu ya. Nah, kalau orang bikin kayak gitu dicampurnya sembarangan sehingga obat yang masuk ke tubuh kita itu overdosis berlebihan ya. Jadi orangnya pasiennya merasa saya sehat minum jamu, ternyata dia minum sesuatu yang tanpa sepengetahuan dia itu dicampur oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Nah, inilah kemudian yang dan minumnya lama, nggak cuma 1 2 kali. Karena setiap minum itu dia ngerasa tadinya rematik enak sehat, kepalanya sakit hilang, lututnya sakit hilang. Wah ini obat. Setiap hari berbulan-bulan bisa bertahun-tahun. Nanti kemudian baru deh muncul gejala-gejala seperti tadi saya bilang gejala gagal ginjal ya. Jadi bukan nggak boleh minum jamu bukan, tapi hati-hati terutama kalau kita belinya berupa kemasan. Kita pastikan ada izin di Badan POM segala macam itu. Baik, dokter. Dokter, terima kasih atas paparannya ya, Dok ya, yang sudah disampaikan. Nah, kita saatnya masuk sesi tanya jawab nih, Dok, karena saya Ya, lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. ya. Namun sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Halo sahabat Pramita, kali ini kita akan membahas seputar ginjal ya. Sebab Pramita harus waspada terhadap penyakit ginjal. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki sepasang ginjal yang bentuknya seperti kacang dan ukurannya sekitar 10-12 cm. Meskipun kecil, ginjal merupakan organ tubuh yang sangat penting karena fungsinya. Kita akan bahas fungsi ginjal ya. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga keseimbangan elektrolit. Berikutnya, memproduksi hormon dan sel darah merah. Lalu ginjal juga memiliki fungsi memfiltrasi darah dan membuang zat yang tidak berguna melalui urin atau air seni. Sekarang kita cari tahu gejala apa yang akan muncul jika ada gangguan pada ginjal. Karena ginjal berhubungan sama saluran kencing, jika ada gangguan ginjal maka akan muncul gangguan buang air kecil, contohnya urin menjadi berbusa. Gangguan berikutnya adanya bengkak pada daerah tubuh tertentu seperti kelopak mata, kaki, dan lain-lain. Bisa juga muncul sesak napas, mudah lelah, tidak nafsu makan. Keluhan pada kulit juga ada seperti gatal hingga kulit menjadi gelap. Setelah mengetahui gejala apa saja yang muncul pada gangguan ginjal, sahabat Pramita juga harus tahu faktor resiko apa yang meningkatkan kita terhadap penyakit ginjal.
Yang pertama, penderita diabetes yang tidak terkontrol. Berikutnya, penderita darah tinggi yang tidak terkontrol. Lalu tentu saja jika memiliki riwayat penyakit jantung. Jika sahabat Pramita memiliki riwayat penyakit keturunan ginjal, juga bisa merupakan salah satu faktor resikonya. Usia lebih dari 60 tahun juga merupakan salah satu faktor resiko penyakit ginjal. Yang berakhir jika sahabat Pramita mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang di luar indikasi medis. Tapi tenang saja sahabat Pramita, kita bisa mencegah penyakit ginjal ini dengan cara yang pertama, rutin beraktivitas fisik dan berolahraga, menjaga tekanan darah tetap normal, berikutnya menjaga gula darah tetap normal, menjaga berat badan ideal, rutin minum air putih 8-10 gelas per hari. Jangan lupa hindari konsumsi obat-obatan tertentu di luar indikasi medis dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, rutin melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, itu dia sahabat Pramita, informasi seputar ginjal. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sahabat Pramita, itu tadi video mengenai ginjal. Segera konsultasikan ke dokter dan lakukan pemeriksaan screening ke ginjal ke Pramita. Nah, dokter, tadi saya sudah janji ya dok, kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan pertama nih dok, yang sudah masuk di kolom komentar dari @hinca_ja. Kita jaga ginjal jika sudah ada hipertensi dan diabetes. Kapan kita boleh melakukan puasa, dok? Oke, ini maksudnya puasa Ramadan ya mungkin ya? Puasa Ramadan, iya, Oh betul, iya, dok. baik, betul, betul. Nah, jadi udah itu aja pertanyaannya ya berarti ya. Ada lagi nih, dok. Oh ya, Kecukupan mineral jika sudah pasien gagal ginjal itu sepertinya seperti bagaimana ya, dok ya? ya, ya, Boleh konsumsi mungkin, apakah boleh konsumsi protein, fosfat, atau kalium, dok? ya, baik. Jadi bagi sahabat Pramita yang ada sakit diabetes atau gula, sakit darah tinggi ya, itu mayoritas itu bisa berpuasa. Karena memang ada anggapan dok di masyarakat kita, kalau saya sakit gula, kalau sakit darah tinggi, minum obatnya 2 kali, 3 kali, jadi nggak boleh puasa ya. Itu nggak demikian ya. Sedikit sekali pasien yang tidak boleh puasa. Misalkan memang pasien gula yang memang gulanya udah parah banget ya. Kemudian dia harus makannya betul-betul teratur, suntik insulin teratur. Nah itu atau sedang ada infeksi ya, sedang ada komplikasi itu barangkali memang tidak puasa. Tapi mayoritas bisa puasa. Sehingga memang diharapkan harusnya sebelum Ramadan itu tanya tuh sama dokter yang biasa merawat ya. Dok, saya boleh puasa atau tidak gitu. Dan bahkan bagi pasien diabetes yang suntik insulin pun itu bisa berpuasa. Tinggal nanti diatur dosisnya, frekuensinya itu disesuaikan dengan bulan puasa ya. Kemudian yang kedua soal kecukupan mineral. Jadi intinya tadi saya bilang gagal ginjal ini itu ada tahapannya, ada stadiumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya di stadium-stadium awal itu belum perlu penyesuaian secara khusus ya. Tapi ketika sudah mulai memberat, itu perlu pengaturan. Pengaturan makanan, pengaturan cairan, pengaturan protein ya, termasuk memastikan kecukupan mineral seperti protein fosfat, kalium gitu. Nah, idealnya memang ini diperiksa ya. Sekarang kan udah canggih ya, di Pramita juga bisa semua periksa. Jadi disitulah harusnya diperiksa sehingga orang yang punya masalah ginjal itu tahu bahwa ternyata misalkan kaliumnya ke fosfatnya, kaliumnya natriumnya itu ada masalah apa enggak gitu. Karena kalau kita nggak periksa susah, jadinya kan nebak-nebak ya. Nah, jadi memang perlu periksa berkala dok gitu. Baik, berarti intinya dok adalah pemeriksaan secara berkala ya dok ya. Betul. Dan juga kalau seandainya kita mau melakukan puasa Ya, bagi penderita diabetes dan hipertensi, ini konsultasi dulu ya dok ya ke ya, dokter yang menangani ya dok ya betul. untuk pasien. Baik, baik, Ed Hijah, mudah-mudahan
sudah paham ya dengan jawaban yang Dokter Dirga sampaikan. Yang kedua, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari pemilik akun @epelim18 2022. Indonesia itu digemparkan gagal ginjal karena etilen glikol di obat sirup, Dok. Juga banyak pasien anak muda mengalami gagal ginjal. Bagaimana cara kita jika terpaksa mengkonsumsi minuman-minuman manis dan makanan-makanan yang terlalu asin ya? Baik. Jadi Seperti itu. memang beberapa waktu yang lalu kita ingat ya, ada produk-produk obat sirup terutama untuk anak yang tercemar ya, etilen glikol. Kemudian sekarang juga saya lihat sih pemerintah Badan POM sudah melakukan pengawasan dan penindakan lebih lanjut ya, sehingga semoga sih sekarang semuanya lebih aman gitu, nomor satu. Yang kedua juga betul, makin banyak pasien usia muda bahkan juga anak-anak ya sebetulnya ya yang sampai harus cuci darah gitu. Nah, ini semua biasanya memang ada penyakit yang mendasari ya, apalagi kalau anak-anak itu yang masih usia belasan tahun cuci darah, biasanya dia punya kelainan atau penyakit. Jadi bukan semata-mata karena kebanyakan makan A atau minum B, biasanya sih nggak begitu ya. Tapi kalau udah agak gede dikit, mungkin umur 20, 30, 40, memang itu erat kaitan dengan gaya hidup ya. Jadi memang kalau kita nanti misalkan Lebaran nih, atau nanti kan ntar lagi Lebaran insya Allah ya. Ya. Lebaran tuh udah 2 hari aja, jangan seminggu, jangan 2 minggu ya. Maksudnya 2 hari itu kita boleh lah citing-citing sedikit ya. Mungkin makan manisnya agak banyak sedikit, makan asinnya agak banyak sedikit. Tapi hari ketiga kita udah harus normal lagi. Kalau teman-teman Ya. melakukan kebiasaan nggak bagus ini cuma sesaat sementara sih, harusnya tidak akan sampai mengganggu fungsi ginjalnya ya. Tapi kemudian ketika menjadi kebiasaan, nah itu jangka panjang, nah itu bisa jadi ada gangguan ya. Jadi cepat-cepat balik insaf gitu maksudnya. Karena kadang-kadang suka kebablasan nih, Dok. Iya, Apalagi kan Lebaran, terus dalam posisi sudah puasa. Terus betul, kadang-kadang kita balas dendam tuh, Dok, di situ. betul. Baik, Dokter, Ya, kita lanjutkan lagi ya ya. pertanyaannya dari pemilik akun @eto_row9832. Dok, idealnya di usia berapa sebaiknya melakukan medical check-up atau pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kondisi tubuh, terutama untuk deteksi gagal ginjal, Dok? Oke. Nomor satu, pada orang yang sehat ya, artinya tidak ada penyakit apapun. Memang kalau di atas usia 40 tahun itu wajib sekali setahun medical check up ya. Mau ada keluhan, tidak ada keluhan, pokoknya wajib setiap tahun harus medical check up usia 40 ke atas. Tapi kalau belum 40, masih umur 20-an, 30-an, tetapi ada keluhan yang sifatnya berulang ya, atau bahkan dia udah ketahuan sakit. Ada orang kan darah tinggi lama ya, dari usia 20 dari sakit darah tinggi. Nah, ini dia walaupun belum 40 tahun, dia tetap harus periksa berkala. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang lain, ada keluhan, belum terkontrol penyakitnya, mungkin perlu 3 bulan sekali, mungkin perlu 6 bulan sekali gitu ya. Tapi secara garis besar sebaiknya sih memang tidak boleh lebih lewat dari setahun sekali. Supaya ketika ada masalah, ada perubahan, itu bisa terdeteksi secara cepat. Semakin cepat terdeteksi, maka pengobatannya semakin mudah, gampang. Ya, ini apalagi pada gagal ginjal nih dok. Kalau gagal ginjal, kalau tahap awal kita bisa apa hampir normalkan kembali ginjalnya gitu kan. Tapi kalau kita tahu udah stage 5 tahap 5 ya itu tinggal nunggu waktu untuk cuci darah gitu misalnya. Itu ya. Berarti usia ya, Dok ya. Betul. Usia juga mempengaruhi ya kondisi beratnya si gagal ginjal tersebut ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Baik, dokter, kita lanjutkan ya, dok ya, Hmm. untuk pertanyaannya dari pemilik akun @rini Adun. Dok, anak saya suka sering panas sebab
bahaya apa anak sering mengkonsumsi obat penurun panas tersebut? Bahayakah untuk ginjal jika anak sering mengkonsumsi obat penurun panas? Oke. Yang pertama saya komentari dulu nih, kan anak saya sering panas ya. Nah, Mm-mm. panas atau demam itu adalah tanda adanya infeksi atau inflamasi atau radang ya. Jadi kalau anak kita sering demam, coba dicek kembali ya, kok bisa ya. Mungkin sering banget batuk pilek, setiap 1 bulan batuk pilek ya. Jangan-jangan ada vaksinasinya, imunisasinya yang belum lengkap. Coba dilengkapi ya. Terus yang kedua, cek gizinya, status gizinya. Jangan-jangan berat badan atau tinggi badannya kurang dari seusianya dia ya. Jadi itu hal yang perlu diperiksa untuk mengetahui anak kita ini sehat apa enggak sih ya. Mungkin juga perlu pemeriksaan tambahan, pemeriksaan darah ya. Kadang perlu ronsen paru gitu ya untuk melihat ada sakit apa enggak. Nah, pertanyaannya kalau minum pereda panas kan paling sering paracetamol ya. Nah, paracetamol itu jawabannya tidak ya, tidak mengganggu fungsi ginjal. Apalagi kalau diminum selama dosis yang dianjurkan. Paracetamol itu dosisnya 4 gram sehari maksimalnya 24 jam. Jadi kalau kita minum cuma 3 kali 1 itu nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi kalau saya lebih concern kok sering demam itu kenapa gitu. Sebaiknya dicari penyebabnya apa. Demikian. Berarti tidak masalah ya dok ya Nggak kalau masalah. seandainya kita mengkonsumsi ya paracetamol ya dok ya. Ya, Nah kadang-kadang dok kita kan suka berganti-ganti obat tuh dok. ya, Ada paracetamol, terus ya, kemudian nanti kita beralih lagi ke ya. ibuprofen dan Betul. segala macam itu seperti apa dok? Apakah Betul. boleh dianjurkan seperti itu? Ada obat demam juga yang populer ya di kalangan orang tua ya, Bapak Ibu-ibu, ibuprofen tadi kita sebut aja karena itu dia udah logonya hijau sekarang ya. Jadi kalau ibuprofen, walaupun sama-sama obat demam seperti paracetamol, tapi dia secara kimiawi itu golongannya beda, kelasnya beda. Nah, kalau ibuprofen ini betul, ini bisa menyebabkan gangguan ginjal, terutama ya, tadi saya bilang, terutama kalau minumnya jangka panjang ya, kelamaan atau dosisnya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Tapi tetap aman kok diminum ya. Jadi kalau sesekali diminum saat demam 1 hari, 2, 3 hari tidak ada masalah. Yang nggak boleh kalau berlebihan gitu. Kadang-kadang juga kita mengkombinasi dok antara paracetamol sama ibuprofen ya. Kadang-kadang dengan paracetamol demamnya belum turun 3940 kita boleh kombinasi. Tapi tadi demam itu bukan penyakit, demam itu tanda. Ya, tubuh tuh ngasih sinyal, ini ada yang sakit nih, ada infeksi nih. Nah, itu yang dicari, itu yang diobati. Jadi bukan fokus ke nurunin demamnya tapi dicari ini kenapa sih demamnya itu. Mungkin. Baik dok, dan yang di awal tadi ya yang dokter sampaikan ya bahwa kita harus cari dulu nih demamnya karena apa? Mungkin ya tadi karena berat badan mungkin ya dok ya. Betul. Terus kemudian posisinya ya tidak belum melakukan vaksin ya dok ya. Ya. Seperti itu. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok ya. Ada pertanyaan lagi dari pemilik akun @amru_aminah. Nah, ini berhubungan dengan penyakit autoimun nih, Dok, pertanyaannya. Penyakit autoimun apa yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal, Dok? Hmm. Silakan, Baik. Dok. Jadi ada kondisi di mananya autoimun. Jadi kita semua punya sistem kekebalan. Ya, harusnya normalnya sistem kekebalan kita itu bekerja melawan kuman dari luar, ya virus, bakteri dari luar. Nah, ada suatu kondisi yang tidak normal di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang diri sendiri. Itu yang namanya autoimun. Jenisnya ada banyak ya, ada puluhan bahkan ratusan. Kita pernah dengar ada namanya sakit lupus ya atau rheumatoid arthritis ya dan banyak lagi. Prinsipnya hampir semua eh, penyakit autoimun ya, terutama yang dia bisa mengenai berbagai organ, misalkan lupus ya, itu penyakit autoimun yang paling banyak saya kira itu sangat bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Bahkan ada istilahnya sendiri lupus nefritis namanya. Jadi memang pasien lupus autoimun yang betul-betul ginjalnya itu mengalami gangguan yang sangat berat sampai dia harus cuci darah gitu. Dan kemudian pasien-pasien atau orang dengan autoimun ini kan memerlukan obat jangka panjang kronik yang kadang-kadang atau sebagian itu juga bisa bikin efek ke ginjal loh, gitu ya.
Jadi bisa karena obat jangka panjang, bisa karena penyakitnya, sehingga pada akhirnya ada gangguan fungsi ginjal. Nah, ini semua dari awal mesti dipikirkan, dicegah maksudnya. Jadi ketika dokter mengobati, ini harus dipikirkan ini gimana supaya meminimalisasi efek ke ginjal. Juga pasiennya nggak boleh bandel ya. Kadang pasien capek minum obat, setelah setahun hilang tiba-tiba. Nanti balik lagi tahun depan sudah lebih parah setelah dengan putus obat. Ini menyulitkan pengobatan yang juga bisa mengganggu fungsi ginjalnya gitu ya. Jadi ini memang harus telaten dan butuh kerjasama antara dokter dengan pasien, dok. Itu. Baik, dokter. Berarti yang terutama itu lupus ya, dok ya, yang Ya, untuk paling sering autoimun ya. lupus. Lupus. Apa ada lagi nggak, dok, yang untuk autoimun selain lupus, dok? Ada namanya penyakit glomerulonefritis ya. Jadi Oh, yang neuroner. iya, Ya. jadi awalnya itu ada radang di tenggorokan gitu ya. Kemudian ternyata itu bisa berefek ke ginjal ya karena apa namanya tubuh menyerang ginjal yang disangkanya dikiranya adalah bagian dari bakteri ya gitu. Tadi saya bilang itu juga cukup sering ditemukan ya walaupun nggak sesering lupus gitu. Gitu. Baik. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih, dok. Dari @elis_Elisa. Ibu saya menderita sakit ginjal saat ini, dok. Kondisinya mengkhawatirkan. Saya pun mengalami banyak sekali masalah dalam hidup saya. Bila saya meninggal dengan keadaan sehat, apakah saya bisa memberikan ginjal saya untuk ibu saya, dok? Baik. Silakan, dok. Jadi memang sekarang kecanggihan ilmu kedokteran ya itu sudah memungkinkan apa namanya transplantasi ginjal ya. Kalau zaman dulu mentok cuci darah dah selesai titik ya. Nah sekarang termasuk di Indonesia itu sedang berkembang sekali proses transplantasi pada ginjal. Nah yang perlu dipahami ini syaratnya itu banyak sekali, ketat sekali ya. Jadi orang yang mendonorkan ginjalnya itu orang yang harus sehat. Dan itu pemeriksaannya banyak segambreng. Itu satu. Yang kedua, secara genetik juga dia mesti cocok sama apa resipien penerima ya. Kadang-kadang walaupun dari anak ke ibu, kadang itu bisa nggak cocok. Nanti malah cocoknya malah dari orang lain walaupun masih saudara ya, sepupu kah atau apa gitu. Jadi kalau memang ada rencana ke arah sana, itu harusnya disampaikan ke dokternya. Jadi bukan harus nunggu sampai kalau meninggal dan nggak ada persiapan akan donor, udah pasti nggak akan bisa transplantasi. Justru sejak dari hidup mesti disiapkan ya. Saya ada rencana mendonorkan ginjal ke ibu saya. Maka nanti akan diperiksa atau segala macam ya, apakah ini cocok atau tidak gitu. Nah, ya jadi itu langkah-langkahnya kalau memang ada rencana seperti itu. Tapi kemudian dokter juga akan menilai apakah ibu Anda itu masih layak nggak untuk menerima ginjal. Contoh, misalkan ada pasien udah umurnya 80 tahun. Itu biasanya kita tidak akan memaksakan untuk melakukan transplantasi ginjal. Karena kan operasi yang berisiko juga gitu ya. Tapi kalau yang sakit ginjal masih muda, itu biasanya kita masih mengusahakan transplantasi ginjal. Itu dokter Neti. Oke, baik. Berarti memang nanti akan ada tahapan-tahapan Betul. pemeriksaan ya, dok ya, Betul. untuk apa proses transplantasi tersebut ya, dok ya. Ya. Baik. Nah, dokter kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari pemilik akun @Egi Kameswara. Hmm. Dok, dulu ginjal saya pernah bocor sehingga proteinnya positif. Sudah sembuh saat ini dan adakah tip untuk menjaga ginjal terutama untuk usia 30 tahun? Apakah ginjal yang pernah sakit itu lebih berpeluang untuk sakit kembali ya, Dok ya? Hmm. Nah, ini pertanyaannya dia dulu pernah bocor ya positif Bocor, proteinnya ya. betul. Tadi saya Betul. lupa jelasin ya bahwa pemeriksaan urin atau kencing itu penting sekali untuk melihat status kesehatan ginjal kita. Ada ungkapan bahwa urin itu kencing adalah jendelanya ginjal gitu. Jadi dengan melihat hasil pemeriksaan urin itu menggambarkan seberapa sehat ginjal kita ya. Jadi itu pemeriksaan yang sangat simpel, sangat dasar, bisa dikerjakan dengan mudah ya. Kadang kalau darah ada yang takut lah ngambil darah. Kalau pipis kan kita tiap hari juga pipis ya. Nah ini juga penting. Jadi eh,
penanya ini, sahabat Pramita ini bertanya dia dulu pernah ada kebocoran ginjal, protein, kemudian diobati ya sudah Berarti sembuh. sudah sembuh. Iya, Betul. betul. Nah, ini apakah bisa kambuh lagi? Jawabannya bisa, ya, tergantung sakitnya apa, tapi bisa kambuh lagi. Itu sih. Makanya kalau Nah, nanti kalau berbusa lagi kencingnya segera ke dokter. Itu. oke. Oke, baik dokter. Ini adalah pertanyaan terakhir ya dok ya. Pertanyaan yang merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita hari ini. Mohon maaf ya sahabat Pramita, karena keterbatasan waktu kami tidak dapat menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Nah, sesuai dengan janji saya nih dok, Hmm, ada nanti pengumuman pemenang 3 sahabat Pramita terpilih dok. oke. Nah, tetapi sebelum saya mengumumkan pemenangnya, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Halo sahabat Pramita, kali ini kita akan membahas seputar pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan terkait penyakit ginjal. Apa saja pemeriksaannya? Ayo kita cari tahu. Apabila sahabat Pramita memiliki gejala terkait penyakit ginjal, pemeriksaan pertama bisa dilakukan adalah pemeriksaan oleh seorang dokter. Di sini dokter akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mengetahui riwayat kesehatan sahabat Pramita selama ini. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Jika diperlukan, seorang dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan penunjang laboratorium yang sering kali dilakukan yaitu pemeriksaan urin lengkap dan tes fungsi ginjal. Dari pemeriksaan urin lengkap dapat diketahui apakah terdapat kecurigaan ke arah infeksi saluran kemih dan lainnya. Sedangkan pada pemeriksaan tes fungsi ginjal bisa terdiri dari berbagai macam yaitu GUN, kreatinin, dan EGFR. Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui baik atau tidaknya laju penyaringan serta fungsi ginjal sahabat Pramita. Sahabat Pramita, pada kondisi tertentu diperlukan juga pemeriksaan penunjang radiologi seperti USG. Pemeriksaan ini dilakukan jika didapatkan kecurigaan kelainan pada anatomi ginjal yang dapat mengganggu fungsi kerjanya. Selain itu, USG juga dapat menemukan adanya batu pada ginjal yang tidak dapat terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium. Sahabat Pramita, itu tadi pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi penyakit ginjal. Jangan tunda jika sahabat Pramita memiliki gejala terkait penyakit ginjal. Mari datang ke Pramita terdekat dan kami akan bantu pemeriksaan tersebut. Sampai jumpa sahabat Pramita, salam sehat. Sahabat Pramita, kenali gejala gagal ginjal sedini mungkin. Apabila sahabat Pramita memiliki gejala atau keluhan, maka segera konsultasi ke dokter atau melakukan pemeriksaan screening ginjal di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Nah, dokter, ini saya akan mengumumkan nih 3 sahabat Pramita terpilih yang sudah nantinya akan memenangkan hadiah yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya dok ya. Ya. Yang pertama, untuk yang pertama selamat kepada pemilik akun @Diana Hoiro. Oke, yang kedua selamat kepada pemilik akun Farida Isfandiari. Mohon maaf ya kalau seandainya ada ucapan yang tidak betul. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selamat saya ucapkan kepada pemilik akun Lee_Yuliana. Baik, saya ucapkan kembali selamat kepada 3 sahabat Pramita terpilih. Dan nantinya akan dihubungi oleh admin Pramita melalui direct message atau DM Instagram. Mohon agar akun sahabat Pramita tidak di-private ya. Baik dokter, tidak terasa nih, sudah 1 jam kita bersama ngobrol dan sharing ilmu pengetahuan nih dok. Yang nantinya bermanfaat nih dok buat sahabat Pramita. Nah,
Dokter mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dokter sampaikan tadi? Baik. Nomor satu, ginjal adalah organ tubuh yang sangat penting ya dalam membuang, menyaring limbah-limbah dalam tubuh. Yang kedua, karena sangat penting kita mesti jaga kesehatan ginjal kita ya. Dengan cara tadi, hidup sehat, kalau ada sakit semuanya diobati, dikendalikan ya. Dan jangan lupa melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui fungsi ginjal kita. Karena kalau kita terlambat, maka nanti akan jatuh pada kondisi gagal ginjal sehingga itu akan menyulitkan semua ya. Jadi mari jaga kesehatan ginjal kita. Itu. Baik, terima kasih dok atas kesimpulan yang sudah diberikan. Nah, sahabat Pramita, tibalah saatnya di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Dirga Sakti Rambe yang sudah meluangkan waktu nih dok, serta berbagi ilmu bagi kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat Pramita yang sudah sedari awal mengikuti acara kami. Kami akan hadir kembali di Healthy Talk selanjutnya dengan tema yang pasti akan lebih menarik lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, mungkin dok ada sepatah dua patah kata lagi dok yang bisa memberikan spirit nih dok buat sahabat Pramita. Oh iya, ini mungkin buat yang puasa terutama ya. Tetap semangat puasanya. Puasa itu walaupun mungkin sekarang kita lagi haus, lemas, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, semoga bisa lancar sampai sebulan dan kita semua tetap jaga kesehatan. Itu. Baik, dokter. Terima kasih atas saran yang sangat spirit ya, dok ya, buat kita semua. Mungkin ini karena di bulan Ramadan ini ya, dok ya. Hmm. Jadi makanya kita juga harus menjaga asupan makanan dan konsumsi air ya, dok ya. Betul. Baik, dokter. Akhir kata saya, Dokter Neti Kurniati dan Dokter Dirga Sakti Rambe pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.